Perkenalkan, nama saya Muhammad Jendol Kolis. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang expert system, yaitu paparan aplikasi forward chaining dan backward chaining. Pembahasan pada presentasi kali ini yaitu tentang makalah. Yang pertama, judul, penulis, dan sumber yang berisi nama jurnal, volume, nomor, dan tahun pembuatan jurnal. Yang kedua yaitu latar belakang, kemudian knowledge base, kemudian mekanisme inferensi, kemudian contoh tampilan, opsional jika ada, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal atau makalah itu sendiri. Yang pertama yaitu bidang tanaman, sistem pakar untuk mengetahui penyakit pada tanaman. Kemudian yang kedua yaitu bidang binatang, sistem pakar untuk mengetahui penyakit pada binatang buas. Yang ketiga yaitu bidang kerusakan, sistem pakar untuk mengetahui kerusakan pada barang elektronik rumah tangga. Pada judul yang pertama yaitu sistem pakar diagnosa hama dan penyakit pada jamur tiram menggunakan metode forward chaining. Jurnal Jointech volume 2 tahun 2017. Latar belakang dari jurnal ini yaitu teknologi informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, kecanggihan teknologi juga dimanfaatkan oleh para pembudidaya jamur tiram untuk mendapatkan informasi mengenai bisnisnya itu. Seperti pada tanaman yang lainnya, jamur tiram juga rentan terhadap hama dan penyakit. Supaya serangan hama dan penyakit tersebut dapat teratasi dengan cepat, petani harus mampu mengidentifikasi jenis hama dan penyakit yang menyerangnya secara cepat dan tepat. Berdasarkan pada gejala-gejala yang muncul, tindakan yang cepat dan tepat dalam mengidentifikasi hama dan penyakit tersebut dapat diwujudkan melalui pembuatan sistem pakar. Kemudian, knowledge dan rule base. Ada 3 pendekatan konsep untuk mengidentifikasi probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu yang pertama pendekatan klasik, kemudian pendekatan relatif, kemudian pendekatan subjektif. Dengan kategori yang pertama yaitu nomor 1 kode P01, jenis hama dan penyakit yang menyerang yaitu serangga. Kemudian nomor 2 dengan kode P02, jenis hama yang penyakit yang menyerang yaitu laba-laba, dan seterusnya. Mekanisme inferensi pada sistem pakar ini adalah untuk melakukan penelaran maju dengan menggunakan aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses konsultasi antar sistem dan pemakai, mekanisme inferensi menguji gejala sesuai dengan aturan satu demi satu untuk memperoleh hasil diagnosa berupa penyakit yang diderita. Berikut adalah tampilan aplikasi dari sistem pakar hama dan penyakit pada jamur tiram. Kesimpulan dari judul makalah yang pertama ini yaitu sistem pakar yang dibangun dapat memberikan kesimpulan identifikasi berdasarkan pada gejala yang telah diinputkan. Penentuan jenis hama atau penyakit yang berpotensi menyerang pada tanaman tersebut didasarkan pada presentasi probabilitas. Semakin besar nilai presentasi probabilitas, semakin besar pula potensi hama atau penyakit yang menyerang tanaman. Kemudian pada judul yang kedua ini merupakan jurnal internasional yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pada jurnal yang kedua ini berjudul Expert System to Diagnose Disease Mushroom Plants Using Backward Chaining Method. Jurnal Distance volume 1 halaman 228 sampai 237 tahun 2021. Jamur disebut sebagai tumbuhan untuk kebutuhan pangan dan sering diburu orang karena berguna bagi manusia. Tanaman ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi yang jarang dimiliki oleh sayuran lainnya. Kandungan nutrisi pada jamur
jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu, almost balance the nutrition in chicken and beef. Ini menyeimbangkan atau hampir sama dengan kandungan daging ayam ataupun daging sapi. Knowledge dan rule base. Pada jurnal ini menyebutkan bahwa ada beberapa kategori penyakit pada tanaman jamur. Yang pertama yaitu kode penyakit P001, penyakit butau hijau. Kemudian pada kode penyakit P002 yaitu butau ireng. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit butau orange, dan yang keempat yaitu penyakit butau coklat. Dengan rule sebagai berikut. Rule yang pertama, jika timbulkan bintik-bintik nota hijau di bagian backlog dan jamur tiram terlihat keriput agar jamur lemah sehingga jamur tiram akan rontok, penyakit itu bisa dikategorikan sebagai butau hijau. Dan seterusnya seperti yang ditampilkan pada layar. Mekanisme inferensi. Backward chaining adalah kebalikan dari forward chaining, yaitu kesimpulan potensial dapat dibuktikan karena ada fakta-fakta yang mendukungnya. Berikut adalah tampilan dari aplikasi sistem pakar. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit tanaman jamur tiram dapat membantu mendiagnosa penyakit pada jamur tiram berdasarkan data gejala tanaman jamur itu sendiri. Kemudian pada jurnal yang ketiga berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Anjing Jenis Herder dengan menggunakan metode forward chaining. Jurnal STIMIC volume 2 halaman 40-46 tahun 2015. Anjing herder adalah jenis penggembala yang dikenal karena keberanian, kesetiaan, dan naluri menjaganya. Knowledge dan rule base pada jurnal ini. Yang pertama yaitu kode penyakit P001 dengan penyakit yaitu parasit darah, kemudian P002 distemper, dan yang ketiga giardia. Dengan ketentuan sebagai berikut. Tabel gejala penyakit anjing dan tabel pakar penyakit pada anjing. Mekanisme inferensi yang digunakan pada jurnal ini yaitu informasi atau masukan dapat berupa data, bukti, temuan, atau pengamatan, sedangkan konklusi dapat berupa tujuan, hipotesa, penjelasan, atau diagnosa. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi sistem pakar pada jurnal ketiga ini. Kesimpulan dari jurnal yang ketiga ini yaitu sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada anjing jenis herder dengan menggunakan metode forward chaining pada umumnya digunakan untuk sistem pendukung keputusan dan sistem pakar. Next. Pada artikel atau jurnal yang keempat ini berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Babi dengan Metode Backward Chaining. Jurnal Proceeding Seminar Nasional Volume 1 halaman 305-316 tahun 2014. Latar belakang pada jurnal ini yaitu untuk membangun sebuah sistem pakar dengan metode penalaran backward chaining yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada babi. Berikut adalah tampilan knowledge dan rule base. Kode G001, gejala yang pertama nafsu makan berulang. Dan kode G002, gejala demam, dan seterusnya. Hingga ada rule atau aturan if R1 atau G019N G020. Kemudian dapat disebutkan penyakitnya adalah P15 atau depresi atau rematik.
Mekanisme yang digunakan pada jurnal ini, mekanisme inferensi yang digunakan pada jurnal ini yaitu sistem diagnosa penyakit. Kami memiliki rantai inferensi seperti pada gambar 3 atau gambar di samping. Penelusuran runut balik dimulai dari aturan pertama, hipotesis P15. Selanjutnya sistem akan menanyakan mencari aturan yang menghasilkan R1, yaitu pada aturan ke-15. Selanjutnya sistem akan menanyakan pada G001. Jika pengguna menjawab ya, maka sistem akan melanjutkan pertanyaan mengenai fakta G019 dan G20. Begitu juga seterusnya, bisa dilihat pada tampilan layar. Kesimpulan pada jurnal yang keempat ini yaitu berdasarkan uji beta, tingkat akurasi sistem dalam melakukan diagnosis dinilai cukup baik. Sistem hanya dapat menegakkan diagnosis apabila didukung oleh semua fakta gejala terhadap suatu penyakit. Kemudian pada jurnal yang kelima yaitu berjudul Sistem Pakar Kerusakan Barang Rumah Tangga, Mesin Cuci, AC, dan Kulkas berbasis forward chaining. Jurnal Ilmu Komputer, klik volume 8, halaman 209 sampai 220 tahun 2021. Latar belakang dari jurnal ini yaitu meningkatnya penggunaan barang elektronik, berbagai permasalahan fungsional terkait barang elektronik juga meningkat pesat. Permintaan perbaikan barang-barang elektronik meningkat pesat dari tahun ke tahun. Keterbatasan jumlah teknisi berakibat sering kerusakan barang elektronik yang dilakukan oleh teknisi terkadang membutuhkan waktu yang lama. Berikut ini adalah tampilan knowledge dan rule base-nya. Kemudian mekanisme inferensi. Pada jurnal yang kelima ini, proses penalaran runut maju digunakan dengan penampilan sekumpulan data gejala yang meyakinkan untuk mencapai konklusi akhir. Berikut adalah tampilan aplikasi dari jurnal yang kelima yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Barang Elektronik. Berikut adalah tampilan aplikasinya. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang kelima ini yaitu peneliti telah mampu mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosa kerusakan barang elektronik, mesin cuci, kulkas, dan AC. Kemudian jurnal yang keenam yang terakhir ini berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Kerusakan Perangkat Televisi Menggunakan Metode Backward Chaining. Jurnal Informatika volume 10 halaman 113 sampai 126 tahun 2014 dengan latar belakang perangkat televisi tentu saja akan mengalami gangguan atau kerusakan. Hal ini akan sangat mengganggu pengguna televisi karena jika hal itu terjadi maka program siaran televisi yang disukai akan terlewatkan tanpa bisa ditonton. Berikut adalah tampilan dari knowledge dan rule base. Bisa dilihat tampilan pada layar. Mekanisme inferensi pada jurnal yang keenam ini yaitu backward chaining dimulai dari sesuatu yang ingin dibuktikan, kemudian mencari kalimat-kalimat implikasi sehingga dapat membuat kesimpulan sampai menemukan premis yang ingin dibuktikan. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi dari jurnal yang terakhir untuk mendiagnosa kerusakan pada perangkat elektronik. Kesimpulan dari sistem pakar yang telah dirancang dan dibangun pada penelitian ini menggunakan metode backward chaining karena dimulai dari sesuatu yang ingin dibuktikan yang merupakan kesimpulan awal berdasarkan hasil pengamatan langsung pengguna terhadap jenis kerusakan perangkat televisi yang akan diperbaiki, dan hasilnya memperlihatkan fakta-fakta dan aturan yang sesuai dengan jenis dan ciri kerusakan pada perangkat televisi.
Baik, sekian yang bisa saya presentasikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.